Selamat berjumpa kembali Sobat Hukum Jogja dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam acara Angkringan Hukum LKBH UII. Kita akan mengangkat persoalan hukum yang sedang hangat di masyarakat. Bagi Sobat Hukum Jogja yang ingin menyampaikan permasalahan hukum, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini untuk kita bahas bersama para ahli hukum. Baiklah, kali ini kita akan mengangkat tema alikane dek jaman semono sliramu setya lan tuhu anane wah ra blonjo kerupuk apa ya mbok niki. Salam. Sing dari kelurahan aku. Nah, situ piye? Jadi gimana? Ini tadi ada apa pengkaderan apa pos bantuan hukum, bantuan hukum gitu Pak. Aku ya enggak dong, cuma dapat undangan aja tadi dari grup WhatsApp itu. Oh, tadi oleh undangan. Aku dapat undangan, terus datang ke kelurahan. Terus ada tadi itu penjelasan mau ada pos bantuan hukum gitu loh Pak di kelurahan kita tuh. Neng kelurahan gitu. Iya, di kelurahan tuh katanya mau ada pos bantuan hukum kayak gitu. Tapi tadi itu tuh aku juga agak bingung Pak. Maksud di kelurahan itu mau buat kayak pos bantuan hukum kayak kantor pos atau pos bentuknya kayak pos satpam atau pos gimana nggak tahu. Tapi katanya tuh mau ada pengkaderan, terus mau ada bantuan hukum kayak gitu. Ya aku juga nggak tahu sih Pak tadi soalnya pas udah sampai sana tuh udah telat. Enggak, maksud Bapak, informasi itu kamu dari mana? Apa sekarang desa itu punya program ada bantuan hukum? Apa kamu itu dapat undangan dari desa untuk mengikuti sosialisasi? Apa kamu punya masalah mau ke kelurahan konsultasi? Saya itu dapat undangan dari WhatsApp, dari muda-mudi itu loh Pak, mau ada sosialisasi pos bantuan hukum di desa, di kelurahan. Tapi ya kan tadi saya kuliah dulu sampai sana sudah Bubar. ya belum bubar tapi sudah wassalamualaikum. Nggak tanya-tanya itu tadi masalah apa? Tak tanyain tadi sama teman-temanku yang datang, Mbak pokoknya besok mau ada pengkaderan pos bantuan hukum Mbak, besok tuh desa kita tuh mau desa sadar hukum atau desa apa, pokoknya tuh desanya tuh desa melek hukum atau gimana gitu. Jadi desa kita itu sekarang punya program bantuan hukum gitu toh? Ya kemungkinan besar seperti itu Pak, saya juga nggak asik tenan iki Pak De luas. Tadi itu ketemu Bude di pasar. Ini grupnya belum tadi kelupaan terus tak suruh beli di pasar. Tenan ini anak dan bapak. Kalau nggak gini kan anak-anak sekarang itu misalnya minta. Nah, kalau begini kan saya mempelajari anak atau Bu. Wah, gitu. Lama sekali jenengan tidak ke sini. Iya, Pak De, aku kangen sama jahenya ya Pak De. Sama apa? Jahe? Jahe no, spesialis sampean. Iya, Pak. Jahe Pak De. Kok kayaknya asik banget tuh ngobrol apa Pak De? Ya ini salah satu cara saya Bu hari ini. Kalau nggak gini itu anak cuma main HP. Makanya ini kalau di angkringan kan saya bisa interaksi sama anak. Nah itu alhamdulillah kemarin bandelnya udah agak berkurang ini. Kemarin itu kalau ada ada konser itu Pak suka nonton, bakul angkringan kok mau nonton konser. Nah itu kan Mbak Lisa akhirnya, cantiknya kayak gitu kok bandel Pak De itu ya Allah. Di rumah cantik karena saingannya cuma mboknya. Nah. Tapi alhamdulillah ini sudah ikut membantu orang tua. Alhamdulillah. Terus ini ya karena ini sambil menjadi kuliah Bu Ari. Ya ini kan makanya ya alhamdulillah ini tahu rasanya cari uang itu kan seperti apa. Biar enggak
asal minta aja. Iya, alhamdulillah Ini- Pak Ade wis. Tumben dari mana Ibu? Saya itu tadi dari kelurahan Pak Ade, dari kelurahan Sukorno di daerah gitu. di Kabupaten Kulon Progo sana Nggih, Pak Ade. nggih, nggih, nggih. Yang kemarin tuh habis dikunjungi Pak Menteri Hukum. Oh. Dari Kelurahan Sukorno, Inje? Kulon Progo. Iya, Kemarin ini iya. Hari ini tadi habis dari sana. Kemarin kan habis berapa hari yang tanggal 19 Januari kan dikunjungi Pak Menteri. Ah. Jadi kan punya pos Bankom di sana itu. Nah, Bapak Bu ini ya? pos Bankom. Oh, ini tadi Pak yang di kelurahan tadi. Bentar, Bu Ari kan nggak tahu kejadiannya itu seperti apa. Itu buatin minum dulu. bentar, Pak. Minum Bentar, Pak. dulu. Bentar, Pak. Buru-buru. Lah gitu Pak De, jadi wah, jadi kok kayaknya kangen banget sama panas-panas. Jenengan itu Jahilnya sudah- Pak De luar biasa Kebetulan banget. aku Bu nggak kesini. Panas-panas dari Kulon Progo langsung menuju angkringannya Pak De Supri wis jan. Kemarin ibunya itu kok ya kebetulan nanya. Kalau Bu Ari masih sok mampir enggak? Ini sudah 3 bulan enggak kesini ya. Oh, kemarin ketemu di pasar gitu Iya. kan. Oh, ya, kan juga alhamdulillah. Pak Supri yo. Udah ya tak gitu. Terus mau jadi kangen aku Ya. Pak De jahilnya Pak De sama Ya ini cuman mohon maaf, Bu Ari masukkan saja di situ. Nah, nanti biar Jos nek yang bikin wong ayu, cah ayu itu mesti ya manis kayak orangnya ini. jangan Bu, jangan dipuji nanti Oh, biasanya. enggak boleh dipuji? Iya. Nah, Pak Oh, tak cabut Mbak Lisa. Iya. Tadi sudah tak puji. Nanti Bapak enggak kadang boleh. terus- Bapak. Ibu itu berarti kerja di mana Bu? Kok pos Bankum tadi tuh Bu? Di Kementerian Hukum. Oh, alah. Ini boleh tak? berarti boleh Bu. Oh, iya, Monggo, Nje. Bu. Pak, sik Pak. Berarti tadi yang di kelurahan tadi itu mungkin temene Ibu. Iya, belum tentu. Seger tenan, Mbak. Belum tentu. Saya tahunya juga Bu Ari ini Pripun? di bidang Keluar- hukum. Oh. Saya di kelurahan Bu. Langsung Oh, alah. nyampe belum lama. Tadi tuh dapat undangan ini untuk muda-mudi. Heeh. Ada penyuluhan, bukan penyuluhan atau sosialisasi tadi itu terkait sama pos Bankum. Jadi apa masyarakat muda-mudi itu katanya disuruh melek hukum atau gimana gitu. Saya kurang tahu kayak Program gitu. desa apa Bu itu? Yang kayak gitu kan program desa. Saya nggak tahu juga tadi pagi sudah meruput mandi mau kemana, mau ke kuliah terus mampir kelurahan ada bantuan hukum di desa itu kan saya nggak paham gitu. Nah, ini tadi terus katanya kok sudah terlambat sampai sana, nggak tahu penjelasannya apa sekarang ini di desa itu ada program baru itu, kok informasinya kok cuman terbatas gitu loh Bu. Oh. Gitu Pak De. Jadi sekarang itu ada di setiap desa di Kabupaten Kulon Progo, di Kabupaten Bantul, di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan kota sekarang sudah mempunyai pos Bankum. Mempunyai itu dalam arti bagaimana Bu? Sudah ada SK Pos Bankum, jadi pos bantuan hukum. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan di level yang paling bawah, selesaikan di level yang paling bawah, yaitu bisa lewat kelurahan yang sudah ada pos Bankumnya. Berarti itu bukan milik kelurahan, bukan programnya kelurahan. Program Kementerian Hukum yang berkolaborasi dengan Kemendes. Oh, jadi Dan desa juga. seluruh Kemendes desa juga. di Yogyakarta. Ada, jangan di Yogyakarta. Kalau yang di luar-luar belum semuanya, Pak. Belum semuanya. Kalau kebetulan di DIY ini ada 438 kelurahan dan kelurahan. Iya. Kalau ada di nomenklaturnya Jogja itu kan ada kalurahan dan kelurahan. Beda dengan di luar DIY, namanya kan desa. Iya. Ada desa. Khusus di kalurahan dan kelurahan yang ada di Yogyakarta ini, kalau di Jogja itu namanya kelurahan, kota. Kalau di kabupaten itu namanya kalurahan. Nah, satu-satunya kelurahan yang ada di kabupaten itu hanya Wates. Jadi Wates itu, Kulon Progo maaf. Kulon Progo itu ada 87 kalurahan dan 1 kelurahan. Jadi seluruh DIY ini sekarang sudah punya pos Bankum 100%.
Nah, sudah diresmikan Pak Menteri kemarin tanggal 20 20 Januari barusan. pantesan. Saya bingung, kamu bingung. Ini masyarakat masih bingung lah. Kemarin Baru sebenarnya terpaksa. inovasi desa sekarang kok luar biasa, ada pos bantuan hukum. Wah itu wah, senang sebagai masyarakat itu, tapi nggak tahu kalau kemudian itu ternyata program dari Kumham Kementerian Hukum Pak. Saat ini mboten Kumham. Kementerian Kemenko. Segitu. Jadi pos bantuan hukum ini tempat pelayanan. Tempat pelayanan yang kalau di desa-desa itu kan belum ada yang satu ini tadi terpadu memberikan layanan hukum bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tidak mampu ketika ada permasalahan-permasalahan hukum. Jadi ada 4 yang diberikan layanannya. Apa aja? Pertama nih ada akses informasi hukum. Mbak kan kuliah? Ada. Oh iya, informasi hukum. Pantes tadi aku bilang ada informasi hukum. Hukum tadi itu loh, Pak. Tadi mungkin akses informasi hukumnya itu ada sosialisasi. Nah, sekarang kelurahan-kelurahan kan juga sudah ada apa itu perpustakaannya di pojok-pojok itu. Ada disediakan juga wifi-nya itu untuk akses informasi hukumnya. Jadi anak-anak remaja atau mungkin anak-anak yang kecil-kecil ataupun orang tua ketika tidak mempunyai wifi di rumah itu bisa mengakses lewat internet, akses informasi hukum juga di situ. Atau juga ada penyuluhan hukum, akses informasi hukum diberikan. Tadi mungkin seperti itu. Bisa dari kelurahan itu menggandeng beberapa pihak. Dari mungkin dari PBH, dari OBH, dari OBH nama OBH obat batuk. Obat batuk itu boten nggih. Kok terus ajeng ngunjuk OBH obat batuk. Kita boten. Terus kalau ini kemudian ini artinya programnya sebenarnya programnya Hukum, kementerian yang gagas itu Kementerian Hukum melalui unit eselon 1-nya BPHN. Nah, ini kan sebenarnya ceter-cetusnya maaf, apa itu namanya Pak Ade? Jadi cita-cita Pak Prabowo, itu kan salah satunya ada untuk menegakkan hukum kan. Jadi di situ sehingga di pasal 28D 45 Undang-Undang 45 itu kan juga ada tuh. Kurang lebih begini bunyinya. Setiap warga negara berhak atas pengakuan, ya toh. Terus kemudian ada jaminan, perlindungan, kepastian, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Kan gitu ta. Jadi agar akses informasi keadilan ini bisa tersentuh semua lapisan masyarakat, Pak De. Tidak hanya di kota tapi juga di desa. Terus nanti kolaborasinya ini seperti apa, Bu? Artinya apakah ini kemudian masyarakat bisa dalam artian mohon maaf karena kalau di desa kan akan bicara orang tidak mampu. Nah, ini apakah kemudian bantuan hukum atau mungkin pelayanan hukum atau tadi salah satunya juga terkait pelayanan hukum, apakah ini kemudian masyarakat bisa memohon kemudian apakah ada biaya atau tidak termasuk itu? Tadi baru satu ya ada 4 aksesnya Pak De. Baru pelayanan baru satu toh informasi hukum. Saya tak nyeruput dulu Pak De. Iya. Saya terlalu bersemangat Bu ini, Pak. Ini mohon maaf. Saya udah jelaskan semangat banget tadi sampai ke sosol-sosol. Terus dahar monggo. Oh iya kayaknya wis monggo. Kasih anunya, lepeknya. Tadi itu Pak De ada akses informasi hukum toh yang pertama, terus ada akses bantuan hukum terkait Pak De yang tanyakan tadi. Nah, ada bantuan hukum atau nanti juga advokasinya. Terus kemudian yang ketiga nanti ada penyelesaian sengketa atau mediasinya. Nah, nanti kemudian yang keempat ketika nanti di pos Bankom itu tidak bisa menyelesaikan masalah, kemudian akan dirujuk ke OBH atau BPH yang terakreditasi atau terverifikasi oleh Kementerian Hukum. Jadi kalau non-leadnya tidak bisa diatasi, kemudian dirujuk. Gitu. Oh, berarti ini termasuk mungkin bahasa saya, ini pengembangan ya. Kalau dulu sudah ada OBH, sekarang dikembangkan lagi ke desa. Iya. Jadi nanti di dalam pos Bankom itu
ada paralegalnya. Oh. Ada Ada paralegalnya. paralegalnya. Itu yang muda-mudi gitu nggak, Bu? Boleh muda-mudi, boleh tidak muda-mudi juga boleh. Oh. Yang punya kemauan untuk meningkatkan stand hukumnya, baik bagi dirinya atau kelompoknya. Atau mungkin nanti ketika pos bankom itu belum ada paralegalnya, ternyata belum ada paralegalnya, nggih Pak De, boleh anggota kadarkum. Dari anggota kadarkum, jadi ada kaitannya antara kelompok kadarkum, kemudian pos bankom, kemudian naik level menjadi desa binaan, dan nanti kalau sudah betul-betul itu ada evaluasinya, ada penilaiannya, bisa naik ke jenjang kalurahan sadar hukum, kan gitu. Jadi di pos bankom itu nanti ada paralegal, kalau belum ada paralegalnya didiklatkan. Oh. Ada diklat paralegalnya. Berarti tadi kemungkinan besar itu, Bu. Nah, mungkin. Karena tadi itu aku waktu sebelum terlambat tadi itu aku sempat dengar besok teman-teman muda-mudi itu yang berminat bisa mendaftarkan diri seperti Iya. itu di kelurahan, karena ya tadi saya cuma dengar melek hukum, pokoknya muda-mudi harus melek akan hukum seperti itu. Nah, Oh, mungkin mungkin itu. Makanya yang Nah, diundang anak-anak muda. anak muda kan Ya, semangatnya Pak. masih tinggi, Iya, Pak De. betul. Nah, itu nanti kalau diklat paralegal yang menyelenggarakan nanti OPH yang terverifikasi atau terakreditasi bekerja sama dengan Kementerian Hukum nanti, atau yang menyelenggarakan Kementerian Hukum langsung melalui paralegal serentak, itu nanti kalau sudah lulus paralegal diklatnya itu mempunyai gelar non akademik. Apa tuh, Bu? CPL. JPLA. Wah, menarik, Pak. Wah, aku bisa Jadi itu. nanti Mbak Lisa di sini ada tulisannya. Misalnya gelarnya pada CPLA-nya. Oh. CPLA itu Certificate Paralegal of Legal Aid. Jadi sertifikat paralegal bersertifikat. Wah, nek kamu bisa masuk ke situ, artinya kamu kuliah di hukum, kamu kemudian menjadi paralegal di situ, wah Sebelum itu jadi mantep advokat. itu. Tapi tugasnya tidak seperti advokat, membantu Membantu advokat, advokat. menjembatani advokat. Sebelum jadi advokat, nanti kalau siapa tahu mau jadi advokat, pendidikannya untuk biar lebih mantap lagi, pakai paralegal. Lah itu pendidikannya, diklatnya 3 hari, Pak De. Kan nggak lama. Nggak lama, 3 hari, 20 jam. Terus itu nanti Ada, pembiaya- tapi ada aktualisasinya, Pak. Aktualisasi itu apa tuh, Bu? Jadi ketika nanti sudah melakukan diklat, kemudian di situ sudah kan pembelajarannya sudah terima nih Mbak Lisa. Terus pelajarannya sudah diterima itu, kemudian apa saja yang harus dilakukan? Nah, apa saja akan dilakukan? Ternyata di situ harus katakanlah memberikan bantuan hukum kepada masyarakat berupa apa? Ada konsultasi hukumnya, memberikan konsultasi hukum, ikut menjembatani mediasi di desa. Nah itu nanti disampaikan. Jadi seperti itu, nanti kalau sudah ininya bagus, kemudian daftar hadirnya bagus, baru nanti dinilai. Tidak serta-merta kemudian lulus, enggak. Nah di desa ini juga nanti ada program selain program diklat paralegal, itu juga ada namanya Peacemaker Justice Award. Apa itu, Bu? Itu untuk diklat juga, tapi khusus untuk lurahnya. Oh. Jadi dia menjadi juru damai masyarakat. Walaupun misalnya Pak Lurahnya nggak lulusan hukum misalnya seperti itu. Itu juga ada gelar non akademiknya. Namanya NLP. NLP, Non litigation pacemaker. non litigation Pacemaker. Ya, maksud saya begini, kalau kemudian lurah itu juga dibekali ilmu hukum, Nggih. itu mantep. Mantap. Mantap, artinya segala persoalan itu sudah selesai di tingkat bawah dulu. Nah, Tidak Pak harus Ade, tidak ke masuk ke ranah yang lebih tinggi lagi. Tidak harus litigasi, non litigasi. Jadi masyarakat itu tentram, damai, sudah selesai di level tingkat bawah. Tapi ngomong-ngomong begini, Bu Ari. Jadi karena ini posisinya jadi desa yang dijangkau adalah lapisan masyarakat paling bawah. Pak De, kula kok nganu pengen iku, Pak De. Monggo silakan. Iku, Monggo silakan. Pangagem tisu nggih, Pak De. Boleh, Monggo. monggo. Nggih. Kok ya pengen
nganu gorengane nggih. Boleh. Oh, ini Boleh. namanya bakwan keripik. Oh, bakwan keripik. Iya. Niki gorengane Mbak Lisa. Gorengannya iki. Kula nuwun Pak De. Ya, Ibu. Wah. Mangga. Apa Mas? Ini. Silakan minum apa? Wis Pak. Wis pangelak bar kok kelurahan mau Wah, disuguhi. padha karo Mbak Lisa. Sosialisasi juga. Iya, wis foto ato. Iya. Walah. Temane Mbak Lisa to? Nggih. Biasanya itu soalnya kuliah dulu kampusnya kan di Jalan Kaluran kilometer 14. Cilik-cilik ning enak Pak De. Iya, itu lah itu. Ini kalau dikatakan bakwan kok tipis ya, makanya ini kan ya ini tapi ini malah jadi khasnya. Ini mboknya ini kalau masak ya kayak ini tapi malah disukai para pelanggan. Heeh, cilik-cilik ning enak. Terus tadi Mantap, Pak De. Hah? nggak ketemu sama anakku tadi. Ora ngerti Pak De, aku ning arep dhewe soalnya mau. Oh, Aku telat. tadi Mau Teman kuliah apa teman dolan, Mbak? Temen dolan. sak kampung itu tangga sebelah. Tapi cuman mau ki agak bingung Pak De. Jadi posisinya ki eneng apa? Pos Bankum, pos Iya. Bankum. Nah, di situ kalau yang mau apa? Jadi paralegal bisa gitu. Aku Nah, dengar tadi. cuman sing belum tahu tuh syaratnya apa itu. Aku dengar tadi tapi aku kan nggak terlambat gitu loh. Cuman ada tadi bahas paralegal. Pokoknya kita harus sadar melek hukum. Besok ada diklat. Nanti teman-teman itu nanti semua didiklatkan seperti itu. Terus nanti teman-teman bisa menjadi apa? Kadar hukum atau apa seperti itu. ya paling tidak ini kalau kamu terus anakku ini suka sama yang itu kan bagus. Tapi pada dasarnya harus diniatkan. Nah, ya Diniatkan soalnya- bahwa ini tuh membantu masyarakat. Ini yang paling pokok. Karo bantu awakku dhewe Pak Nah. De. Masalahnya iya. akuran apa jenenge istilahnya enggak punya hewan peliharaan, pitik, ayam. Nah, nelek neng latarku Pak De. Loh kok bisa Mas? Tempatnya siapa? Kamu saya ini terlalu banyak masalah memang. Orangnya terlalu banyak masalah. Ya hal-hal kecil itu jadi masalah. Lah masalahnya orang duwe pitik kok latare diteleki ra ya. Nah, ini sama juga kayak kasusnya ini orang nanam pohon dahannya ke sana buahnya ke sana itu kan hampir sama, tapi itu kalau resiko bertetangga toh. Tapi nek tujuanmu itu ya bagus-bagus saja, tapi jangan kemudian hal-hal yang mudah itu menjadi sulit, karena tujuan ini kan sebenarnya untuk kebaikan, jangan untuk mempersulit. Lah nggih Pak De lah. Kula pun ngomong, "Mbok nek di apa ayam itu kandangke men ora ganggu tanggane liyane." Nah ini Bu sekalian kebetulan ini Bu Ari. Oh, Bu Ari. Ini dari Kementerian Hukum. Tadi ini saya sama anakku tadi kan karena terlambat ini terus mengupas itu masalah itu. Oh, Nah ini Pak. malah sudah sampai kepada persyaratan paralegal itu Bu. Itu seperti apa paralegal itu? Kalau di desa, jadi misalnya nyuwun Pak Lurah kon lebokke jadi anggota pos Bankum. Pos Bankum jadi nanti kalau masyarakat atau seperti yang muda-muda kayak gini tidak difungsikan dengan baik apalagi semangat kan ya nanti disusulkan bisa. Betul. Jadi anggota pos Bankum ini disusulkan bisa direvisi. Direvisi. Kalau mau mengikuti diklat paralegal yang bersertifikat dari Kementerian Hukum. Jadi atau misalnya tidak ikut tetapi bayar. Kalau tidak kalau ini kan memang sudah gratis ya disediakan oleh pemerintah itu. Jadi diklatnya paralegal, kalau Parlentak juga gratis, kalau misalnya yang menyelenggarakan dari Pemda juga gratis, tetapi kalau mandiri artinya sendiri ada juga yang kayak seperti kemarin tuh LBH mana yang menyelenggarakan gitu. Ada beberapa yang tidak menjadi anggota pos Bankum. Dia ingin meningkatkan kapasitasnya sendiri, jadi paralegal bersertifikat tapi tidak masuk anggota pos Bankum juga bisa. Syarat pemberkasannya, administrasi pemberkasannya, apakah kemudian anak saya sama ini mau mendaftarkan paralegal, apakah Belum PNS atau persyaratannya? tidak PNS gitu. Itu pokoknya pemuda-pemuda ini sing penting kayak kadarkon anggota kadarkon itu juga tidak jenis kelamin atau
umur itu juga tidak ada syaratnya, tidak menjadi syarat. Itu. Yang paling pokok artinya kemauan. Kemauan, upload KTP gitu. Saya mau tanya Bu, boleh Bu? Boleh. Ini, nah kayak tadi kasus saya mau pendampingan lewat pos Bakum atau bantuan hukum pos Bakum itu benar-benar gratis ya? Gratis kalau masyarakat. Jadi kalau pos Bankom di level yang paling belum naik, belum dirujuk, itu kan dasarnya itu undang-undang bantuan hukum gratis bagi masyarakat tidak mampu. Asal tidak mampu, dalam arti gini, kalau cuman pos Bankom di desa, artinya tidak litigasi, non-lit, itu gratis di desa. Tadi yang permasalahan saya tadi bisa nggak Bu ngelaporin tetangga saya? Di Ayamnya apa? diselesaikan di level paling situ. Artinya apa? Karo tetangga dan itu di undang-undang kan Iya. ya wis dikurung. Iya. Nek ora ya dibeleh bareng, dimasak bareng, Nek, dioper bareng. nek saya buat aturan sendiri Bu. Oh ya jangan, nggak boleh. Udah semua itu kan aturan itu kan melindungi masing-masing person, ya. Kemerdekaan kita juga dibatasi oleh kemerdekaan orang lain. Berarti yang bisa saya sampaikan ke pos Bakum apa Bu? Kalau permasalahan hukum terkait apa gitu yang kita bisa ajukan di Iya, pos Bakum? kalau ada perselisihan di tetangga atau permasalahan-permasalahan yang kira-kira ya apa saja bisa. Kalau kayak tadi misalnya kok gonduk banget, Iya. gonduk tenan, ya ke di situ kan juga ada dibantu Babinsa, Babin Kamtibmas, bisa dimediasi bareng-bareng biar tidak senggol-senggolan karo tanggone. Kan biar hidup rukun. Nek kira-kira ora permasalahan yang rumit ya diselesaikan di situ. Ya itu ini memang agak rumit. Makanya saya itu melarang anak saya ini Kepekaan bergaul sidik dengan ono. ini ya. Dia ini belajar hukum, segala sesuatunya itu harus berhubungan dengan hukum. Nah itu loh, padahal nek seperti kasusmu itu bisa duduk bareng. Tadi sudah ada solusi bagus. Kalau misalnya bisa mediasi, terus ayamnya supaya sama-sama menguntungkan Dibeleh bareng. Itu solusi. Diopor. Berarti oleh itu Pak? Boleh itu? Ya bareng Mediasi. bareng sama Kayak gitu loh maksudnya. nek ning pitik siji, ta pitik siji lho. Apa meneh kalau pitik itu ternyata ning nono karo ngendoke nang nggonanmu. Ya. Oh, tambah kok ndoke. Iya, biasanya begitu Bu, kalau telurnya yang bisa diem aja, tapi kalau telurnya dia protes. Iya. Memang orangnya agak Tapi unik. sebenarnya memang sudah diatur ya, artinya ya orang yang ganggu tonggone apa namanya, kemerdekaan kita kan dibatasi kemerdekaan orang lain juga. Jadi ya tertib aturan, artinya nek sudah di ya ojo apa namanya, kenyamanan orang lain ojo diganggu gitu. Nek memang sudah bisa dimediasi di level yang Apa? Berarti Bu, pos Bankum itu hanya bisa menyelesaikan permasalahan non litigasi ya Bu ya? Iya. Atau dia bisa ke mediasi, maksudnya ke litigasi juga Bu? enggak. Jadi kan di bawah sendiri tadi ada layanan informasi hukum, Iya. kemudian layanan bantuan hukum, bisa ada konsultasi hukum tadi, terus advokasi yang penyelesaian yang ringan-ringan, kemudian ada mediasi. Nah nanti kalau ternyata tidak bisa diselesaikan, dirujuk. Oh, jadi Dirujuk ke OBH atau apa namanya PBH atau apapun itu ke level untuk litigasinya. litigasi. Oh, saya paham. Kalau misalnya itu ternyata yang punya masalah itu dia warga miskin, otomatis kan pakai biaya gratis. Oke. Tetapi kalau misalnya ternyata yang bermasalah tidak miskin, ya berbayar. Kalau Bisa. saya anaknya PNS Bu, Hah? anaknya PNS, Anaknya PNS umur piro jenengan? 20, Oh, sudah tidak dianu terus ora duwe apa-apa, pekerjaannya ora duwe. nggak ada. Heeh. Nah itu boleh nggak kita 20 kan masih jadi tanggungan orang tua, Ya. PNS dianggap mampu. Dan pekerjaannya adalah memperkarakan orang ini ya. Ini kan pekerjaannya dianggap itu. mampu. 20 masih menjadi tanggungan orang tua. Iya, tapi dianggap mampu. terkait itu, jadi karena ini mungkin sasarannya kalangan masyarakat paling bawah ya. Iya. Tadi bilang itu ada PNS orang tuanya. Layanan masyarakat
di tingkat desa ini, apakah itu membatasi orang mampu dan tidak mampu, dalam artian hanya masyarakat yang tidak mampu atau kemudian bisa melayani semua orang? Semua Pak, kalau yang pos Bankom itu masyarakat yang berkonflik di situ atau mempunyai permasalahan di situ bisa. Tetapi kalau sudah masuk ke ranah rujukan, tadi ada batasannya. Kalau masalah kerujukan ke OBH yang terakreditasi itu untuk warga miskin kan pakai surat keterangan kelurahan. Mas siapa tadi namanya? Saya Alvin, Bu. Alvin. Iya. Anak PNS Alvin terus minta surat keterangan miskin ke kelurahan, Pak Lurah nyun. Pak Lurah ngasih mboten? Enggak. Nah ya udah, berarti apa mah? Berarti kan kategori mampu ya. Berarti kan kategori mampu Ya. gitu. Berarti kalau punya permasalahan yang tidak bisa diselesaikan otomatis berbiaya kan gitu. Itu berarti pos Bankom itu bisa sebagai tahapan preventif nggak sih Bu? Tahapan preventif biar nggak kejadian atau biar nggak sampai ke litigasi seperti itu. Itu kan yang informasi hukum itu kan pencegahan, termasuk edukasi, termasuk bagaimana mana masyarakat itu bisa meningkatkan kesadaran hukumnya untuk preventif untuk masyarakat itu piye ya biar tersentuh informasi hukum ini biar nek koyok ngene itu akhirnya seperti ini, akibatnya seperti ini gitu loh. Ya. Seperti itu. Bagus Dan sekali sih kadang-kadang- sebenarnya. J. Artinya sebenarnya OBH ini sudah membantu masyarakat yang kurang mampu, tapi kemudian diperluas lagi. Kalau bisa orang bermasalah itu selesai di tingkat mediasi, sehingga nggak perlu sampai harus ke OBH terus bantuan hukum kelainan. Ini sebenarnya sudah model yang sangat bagus. Artinya dari sini masyarakat itu sudah dididik sedemikian rupa bagaimana melek hukum, bagaimana harus berproses hukum, resiko hukum dan sebagainya. Ini kan sudah di tingkat ini ya. Iya, Pak De. Udah luar biasa banget sebenarnya. Nah, cuman nanti mungkin informasi ini kan karena Nyun Sewu tadi Bu Ari bilang ini baru banget. Nah, baru per 20 Januari. Peresmiannya yang di Jogja itu 20 Januari kemarin. Iya. Tapi yang nanti nasional itu diperkirakan mungkin nanti April. Diperkirakan nanti April. Jadi ada level-levelnya Pak De. Memang dulu itu program pemerintah itu kan keluarga sadar hukum, kadarkum iya, di desa-desa itu. Terus kita membina kadarkum itu nanti naik ada pembinaan desa. Pembinaan desa itu nanti ini SK-nya dari bupati atau wali kota. Nah, kalau sudah dibina terus-menerus, yang bina itu tidak hanya Kementerian Hukum, tapi berbagai instansi yang terkait. Itu. Setelah itu nanti akan dievaluasi, Pak, dievaluasi apakah desa ini nanti memang layak dinyatakan sebagai kelurahan sadar hukum atau tidak. Nah, sekarang ditambah syaratnya kalau mau KSA ada pos Bankomnya. Itu. Biar akses keadilan itu bisa semua Betul. tersentuh di lapisan Ya, masyarakat. ini tadi kan baru pemuda-pemudi ya Pak yang dikasih undangan. Apakah semua seluruh masyarakat tingkatan itu akan diberikan sosialisasi terkait pos Bankom? Di beberapa Mas Alin, di beberapa desa itu ada yang beberapa masyarakat, artinya tidak hanya pemuda, ada beberapa, tidak semuanya, kan tergantung kelurahan masing-masing mau memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau hanya anggota pos Bankomnya saja yang diberi edukasi. Nanti kalau misalnya ternyata masyarakat Pak ini dengan Pak itu berkonflik misalnya gitu, terus kemudian dari situ tolong nanti ini perlu mengundang Pak Babin Kamtipmas, Pak Babinsa dilibatkan gitu, dilibatkan. Nah ini nanti seperti itu. Tetapi kalau di kelurahannya, ayo biar masyarakat semua tahu. Tetapi sekarang Pak, jenengan coba Mas Alvin buka bawa handphone enggak? Bawa HP. Wah nggak bawa HP ketinggalan. Coba Mbak Risa. Nah, Di ini situ, tadi lagi mancing. di situ ada Google Map. Misalnya di situ cari pos Bankom yang ada di IY. Mana Baik, gitu. ya. Sudah Pos Udah muncul semua. mana? DIY. Sebagian besar sudah Pak De. Ada Google Map-nya juga. Oh iya, pos Bankom Kelurahan Giwangan. Nah, terus mana Pos lagi? Bankom Karangwaru. Nah, Pandeyan. nah. Wali kota ya? Itu kota. Jadi Kalau misalkan lagi ada masalah hukum di jalan nih, tapi kita lapor ke pos Bankom, pos Bankom yang terdekat kita dari lokasi kita terjadi permasalahan hukum itu bisa enggak?
Oh bisa. Jadi permasalahan hukumnya seperti apa dulu. Tetapi kalau permasalahan yang memang ternyata tidak ringan, ya langsung kan ada polsek terdekat, Iya. ada itu terdekat. Ya Tapi kan, misalnya biasanya kelahi di kelahi di jalan kan ada pos jaga polisi. Artinya mungkin Kalau ini biasanya di jalan lebih kepada yang sebenarnya kasus-kasus yang masih bisa diselesaikan secara mediasi. Iya. Artinya kalau saya kira pemahaman saya juga karena dulu zaman saya kan zaman kadarkum itu tadi. Iya, Kalau Pak zaman sekarang kan sudah ada OPH, kemudian sekarang ada Posbakum dan sebagainya. Ini artinya meminimalisir persoalan-persoalan di tingkat bawah, tapi Anjir. tidak yang sudah dalam bentuk kriminal murni, dalam bentuk kejahatan murni. Saya kira kalau itu sudah memang bukan ranahnya itu ya. Bu. Iya, Siapa tahu Pak betul. Gugum toh lagi Langsung nge-map pos Bankom. karena ada babak belur terus Gitu, Terus malah entek dulu. Iya. Berarti kalau misalnya saya udah ikut diklat tadi Bu, terus udah aktualisasi, udah Nggih. jadi sertifikat paralegal, Nggih. saya bisa membantu orang mediasi gitu Bu, Iya, atau bisa. apa gitu. Bisa membantu orang mediasi pos Bankom itu kan menjembatani advokat, membantu pekerjaan advokat. Jadi berkas dan sebagainya di kantor kelurahan kan ada yang piket itu pos Bankomnya juga. Nah, nanti kalau kira-kira ya minta bantuan yang di situ ada, apalagi kalau kelurahan itu lurahnya sudah NLP, sudah menjadi juru damai, lebih mudah lagi kan mereka didiklatkan juga teknik mediasinya. Di paralegal kan juga di diklat itu juga ada materi teknik mediasinya. Tapi karena itu masuknya ke sekarang ini sasarannya kepada masyarakat tingkat bawah dalam hal ini kelurahan atau kelurahan, itu tadi Bu Ari menyampaikan lurahnya nanti akan diberikan pengetahuan tentang itu. Apakah karena dalam kacamata saya kelurahan ini kan Pak Lurahnya sudah banyak sekali persoalan. Apakah itu hanya lurahnya atau menyentuh kepada pamong desanya? Oh, kan di situ tuh anggota pos Bankom tidak hanya Pak Lurah, tapi melibatkan toga, tokoh agama juga bisa, Thomas, tokoh masyarakatnya. Jadi terus kemudian anggota pos Bankom itu mungkin juga anggota kaderkomnya. Terus mungkin kalau di Jogja itu ada jaga warga Pak De, melibatkan itu juga. Jadi banyak yang bisa dilibatkan terkait untuk penyelesaian masalah atau mediasi ini. Yang memang kalau tokoh masyarakat mungkin kan bisa, biasanya tokoh masyarakat tuh ada nilai lebihnya, dihormatilah di masyarakat itu. Jadi istilahnya kalau penyelesaian konflik yang tingkat-tingkat yang bisa diselesaikan di level bawah, kalau melibatkan orang-orang yang punya kompeten atau dihormati di masyarakat kan lebih cepat bisa terselesaikan dengan baik, dengan damai. Kemarin gitu. tuh ada teman saya itu tantenya atau omnya itu kan sempat sewa ruko. Sewa ruko. Nah, setelah itu udah bayar 1 bulan, tapi nggak mau perpanjang. Nah, tapi sama pemilik ruko itu kayak ada pemaksaan barang-barangnya nggak boleh diambil. Padahal barang miliknya omnya atau tantenya itu. Nah, itu bisa dimediasikan melalui pos Bankom. Bisa dimediasi di lokasi tempat kan, karena mungkin perjanjian kontrak mungkin tadinya bukan 1 bulan, bisa jadi kan, tapi membayar 1 bulan, terus mungkin yang pemilik kontrak, wah katanya setahun, ya bisa dimediasi seperti apa nanti ternyata saya nggak mampu bayar atau apa dan sebagainya, pasti ada alasan-alasan tentu kan, bisa dimediasi di pos Bankom lokasi setempat. Gitu. Kamu itu pertanyaanmu konsultasi, Mas. Iya. Itu. Lah, koncoku ini ya tekan ya, Pak. Pertanyaan konsultasi ini bayar ini harusnya. Ayo kan banyak. Kenapa kok bayarnya kok sebulan toh? Kenapa kan? Oh ternyata duit padahal perjanjiannya 1 tahun, ya disita. Kan misalnya gitu kan tidak mau dirugikan juga Pak De. Biar saling tidak merugikan ya biar carane kan ya dimediasi ya konsultasi gitu. Ajar jadi paralegal, Pak. Berarti kalau nggak bisa di mediasi itu mau dirujuk kemana Bu? Bisa nggak Bu kalau saya kan setelah baru kuliah ini Bu di UII, bisa nggak kalau dirujuk ke LKBH UII misalnya? Ya bisa, ini kan terakreditasi. Oh LKBH UII itu terakreditasi Bu? Terakreditasi toh? Iya toh Mas? Iya. Iya toh? Iya. Iya.
Iya tuh Pak De. Ya betul. Nah, Cuman Pak De kok tahu? lah saya kan kenal semua di orang LKBH itu kan langganan saya semua itu Bu Ari. Iya. Makanya Gitu. informasinya itu kan jadi ada kalau OBH-nya udah banyak kalau Jogja ini kan. Jadi cuman mungkin kalau bahasa di desa ini kan belum begitu paham dengan namanya OBH. Iya. Artinya tapi saya kira nanti dari kementerian juga akan menyampaikan informasi itu. Makanya mungkin tadi disampaikan enggak tadi waktu sosialisasi. Oh ya, ada Ada berapa? Ya 26. Iya, jadi OBH. artinya harapannya nanti di desa begitu ini tidak selesai di tingkat bawah langsung bisa merujuk. Mungkin kan Iya. gitu. Berarti besok saya harus ngelamar kerja Pak kalau udah lulus di LKBH UII. Iya. Pengabdian, kamu Pengabdian. pengabdian. Kamu menggali apa Ilmunya. pengetahuan. Nah, Ilmu sambil di- kamu kuliah nanti Ilmunya digali, Iya. terus nanti mendirikan sendiri, Betul. terus nanti jadi advokat terkenal, betul. terus jadi wah, wes. Soalnya kayaknya terus menarik gitu loh. jangan lupa sama Bu Ari. Siap, guys. Nanti Bu Ari lupa, Mbak Lisa lupa. Iya. Padahal sering beli angkringan di tempatnya Pak De, Bapak lali Bu Ari. aku Enggak, tua. Bu. Terus wah, wes Sekarang jadi ini orang kan- terkenal. Kalau magang kan kamu bisa jadi kan kamu harus bayar. Sekarang cukup kamu punya niat baik untuk mempelajari masalah hukum ini langsung praktek di masyarakat ini kan sesuatu banget. Kamu masih bisa kuliah, kamu bisa berkembang ilmunya. Kuliahnya kan nanti kan berarti menjadi lebih baik nanti. Nah, tapi saya jadi tertarik Pak. Pertama tertarik menjadi tadi bagian dari Posbankum tadi. Iya. Terus kedua tadi Ibu bilang katanya kan LKBH UI itu kan sudah tersertifikasi gitu. Jadi saya itu juga maunya ya jadi kader Posbankum ya ikut di LKBH UI. Jadi biar tahu kayak gimana sih kerjasamanya Posbankum sama LKBH atau LBH salah satunya itu kayak LKBH UI gitu loh Bu. Ya, salah satunya kan nanti kamu bisa belajar dengan teman-teman yang di LKBH UI karena di sana kan banyak advokat, banyak yang Keren-keren wah, lagi ya, Pak De. Jadi nanti kamu bisa Keren-keren banyak belajar. lagi. Siapa tahu kamu nanti besok selanjutnya bisa masuk LKBH UI kan begitu. Harapannya Terima kasih banget ya, Bu. Makasih loh Bu. Sering-sering aja, Bu. Sering-sering kesini tapi Iya, ketemu kesini. sini tuh Paling enak tidak Mas siapa Alvin. hari si saya, Ini tuh gitu enak. loh. Mas Alvin nggak pesen nih? Saya Saking tadi gomblongnya. ini habis dari itu mau mancing, cuman mau beli beberapa. Ya ini Tapi nggak mancing kerusuhan tuh. enggak. Ya udah. ya tadi itu sedikit mancing kerusuhan itu deh. Itu tadi. Berapa hari ini nganu ya Pak De? Hujan gluduk malah kemarin gempa bareng tuh. Iya. Wes. Iya. 2 kali kemarin tuh. 2 kali apa 3 kali Mbak? 2 sepertinya. Ya, Pagi sama siang sepertinya. nah, mudah-mudahan informasi ini menjadi Iya. sesuatu yang bermanfaat. Iya, bagi bisa menjadi kenangan Pak De yang kita tersimpan. semua. Iya, paling tidak ini kan menjadi apa ya? Saya selalu ingat wah kalau Bu Ari ke sini mesti memberikan pencerahan, mesti membawa sesuatu. Paling tidak ngangkring tidak hanya sekedar ngangkring tapi ngangkring dapat ilmu. Iya, Ini Pak Ade. tujuan kami membuka angkringan ini, Bu. Insya Allah Pak De nanti kapan-kapan kalau ada Bude, saya tuh Siap. sebenarnya pengen ketemu Bude. Siap. Pengen ngobrol-ngobrol sesuatu yang rahasia lah Pak De. Gitu. Jadi Iya, tujuan saya senang itu ketemu juga sama saya Bu itu Ari. sebenarnya mau ketemu Bude Iya. sini itu. Kita repot habis masak itu kemarin ini habis flu kemarin itu terus ini tadi habis masak ini terus langsung tidur gitu. Begitu. Apabila teman-teman angkringan hukum punya pertanyaan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar atau bisa datang untuk berkonsultasi di LKBH FHUI di Jalan Lawu nomor 3 Kota Baru Yogyakarta. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton video angkringan hukum lainnya. Ingat, hukum ada untuk kita pahami, bukan untuk ditakuti. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam acara Angkringan Hukum.